سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة
يخبر أن المال والشوشاء والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ذل المرسلين ضياء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخائف طير سماء بها أمطرت في الخائف طير سماء والنور 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 مشهد اختلاف وعز على أهلي وحجاب اختلاء فلله مانع العين من مشهد اختلاف يعز على أهلي حجاب اختلاء حجاب اختلاء والنور يهدي الحافظين ضياء وفي الحشر ذل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخائف طير سماء بها أمطرت في الخائف طير سماء. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karomah, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan sehat walafiat. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Yang terhormat Rektor Institut Teknologi Bandung Profesor Insinyur Kadarsa Suryadi DEA, yang kami hormati pimpinan Direktorat Kepegawaian Institut Teknologi Bandung beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan Direktorat Administrasi Umum Institut Teknologi Bandung beserta jajarannya, yang kami hormati Pembina Unit Rebana ITB Bapak Dr. Saiful Akbar STMT, yang kami hormati Al-Mukarrom Ustadz Ruslan Gunawan LC, yang kami hormati Ustadz Ahmad Ikhyari ST,
dan yang kami hormati hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Direktorat Kepegawaian dan Administrasi Umum Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan komunitas pecinta Al-Quran, Majelis Tenaga Kepegawaian ITB, dan Unit Rebana ITB menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj 1438 Hijriah yang bertemakan Dengan memperingati Isra Mi'raj, mari kita tingkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal. Saya Ahmad Ridwan Caniaku, Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung. Dan saya Indah Kartikasari, Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung. Selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan. 4. Pembacaan sholawat Nabi. 5. Tausiah. 6. Penyerahan cendramata. 7. Doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pembacaan basmalah tadi, resmi pula acara ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Ihyari ST. Kepada Ustadz Ahmad Ihyari ST, kamu persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama di sini. Atas permintaan panitia, kita membaca Al-Quran bersama-sama ya. Kita baca surat An-Najm. Kita baca satu surat penuh ya, dari awal sampai terakhir. Dan bacaan ini mengacu pada riwayat Hafiz Qiraat Imam Asim. Oke. Mungkin sebelum kita baca surat An-Najm, mungkin kalau biasa kenal surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra itu mengisahkan tentang Isra-nya. Tentang Mi'raj ini surat An-Najm. Mungkin kalau gampangnya ada kata Inda Sidratil Muntaha situ. Ada di situ. Itu. Mi'rajnya di surat An-Najm salah satunya. Dan jangan lupa di akhir surat An-Najm ada ayat sajdah. Ayat sajdah ya. Jadi kita bertasbih bersama-sama setelah ayat tersebut. Oke. Silakan dibuka surat An-Najm bagi yang membawa mushaf. Oke. Kita mulai dengan isti'adzah atau ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى
ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا
تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah sudah selesai ya, baca bersama ya. Minimal setelah ini minimal nanti baca artinya lagi. Sebenarnya amat banyak hal yang harus kita pelajari juga di ayat-ayat di surah An-Najm juga, termasuk tadi yang tentang Mi'raj tadi ya, Mi'raj dan beberapa kandungan yang lain. Dan selamat mengarungi ayat-ayat Al-Quran yang lain bagi sahabat-sahabat One Day One Juice atau dari komunitas Kompak ITB ya. Selamat mengarungi ayat-ayat Al-Quran yang lain. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Ihyari ST. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Saya ucapkan selamat datang kepada Ustadz Ruslan Gunawan LC. Ya, memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Majelis Tenaga Kepegawaian Bapak Rahmat. Kepada Bapak Rahmat dipersilahkan
Yang saya hormati Pak Ustadz Ruslan Gunawan LC, Bapak Ibu hadirin serta adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana penuh kebahagiaan. Dan barusan Ustadz Dihyani memimpin surat An-Najm, cukup haru juga saya mengikutinya begitu ya. Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama Direktorat Kepegawaian, Direktorat Administrasi Umum, terima kasih Bu Diah yang selalu bekerja sama, MTK ITB, Komunitas Pencinta Quran, kemudian ada unit Rebana di bawah koordinasi Pak Syekhul Akbar, terima kasih. Akhir-akhir ini kita selalu bekerja sama. Bapak Ibu semua, Pak Rektor tadinya mau hadir, tadi ketemu setelah Jumatan, tetapi beliau harus rapat senat dan ke Jogja. Karena itu beliau menyampaikan salam kepada Pak Ustadz dan kepada kita semua. Tolong sampaikan saja salam kepada semua yang hadir. Saya tidak sempat hadir di sini. Alhamdulillah beliau sangat perhatian, walaupun sebelumnya saya belum menghubungi beliau, tidak meminta kesediaannya. Tetapi tadi ketika selesai Jumatan ketemu, langsung beliau yang menyampaikan, waduh saya sebetulnya ingin datang ke sana, tapi maaf karena ada rapat senat begitu. Bapak Ibu sekalian dan hadirin semuanya, sesuai dengan tema yang kita sepakati, yaitu dengan memperingati Isra Mi'raj, kita tingkatkan kualitas iman, kualitas ilmu, dan kualitas amal. Nah, di hadapan kita semua sudah ada Pak Ustadz Ruslan Gunawan LC yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai hal ini. Mudah-mudahan dengan diselenggarakannya acara ini dan nanti berakhir betul-betul sesuai dengan harapan kita, iman kita semua meningkat, ilmu kita juga meningkat yang akan terus memperkuat iman kita sekalian, dan tentunya juga yang penting kita beramal sesuai dengan iman yang telah dimiliki. Untuk bersingkat waktu, saya sekian saja sambutan dari saya. Terima kasih kepada semua yang telah bekerja sama mendukung terselenggaranya kegiatan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada kesalahan teknis karena Ketua Majelis Tenaga Kepegawaian Bapak Rahmat berhalangan hadir, digantikan oleh Bapak Soeharto dari Direktorat Kepegawaian Institut Teknologi Bandung. Terima kasih kepada Bapak Soeharto atas sambutannya. Sambutan yang kedua oleh Pembina Unit Rebana ITB, Bapak Saiful Akbar STMT. Kepada Bapak Saiful dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ruslan Gunawan LC beserta tim, yang saya hormati Bapak Direktur Kepegawaian Pak Soeharto, Direktur
apa istilahnya administrasi umum ya Bu Dia yang saya hormati, Pak Nanang sebagai komunitas kompak, dan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang saya hormati, Pak Iyas Munawar dari STI, terima kasih Pak sudah hadir. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari yang penuh berkah insyaallah hari Jumat ini kita bisa bersama-sama hadir di sini untuk menyelenggarakan peringatan hari besar Islam, Isra Mi'raj. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada keluarga beliau, dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya tadi saya ditembak oleh panitia, tidak dihubungi sebelumnya memberi sambutan, jadi sebenarnya tidak terlalu siap juga, tapi sebenarnya pada prinsipnya saya sangat bangga dan bergembira bahwa unit Rebana ini bisa digandeng oleh Direktorat Administrasi Umum dan Direktorat Kepegawaian untuk bisa secara relatif rutin menyelenggarakan peringatan-peringatan yang semacam ini. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, sebenarnya setiap hari itu kita perlu melakukan peringatan begitu, apapun yang kemudian bisa menjadi sarana bagi kita untuk belajar, meningkatkan keimanan ketakwaan kita, menambah ilmu kita. Jadi peringatan Isra Mi'raj atau yang tempo hari juga Maulid Nabi dan seterusnya ini kita jadikan sebagai sarana untuk silaturahmi, sarana untuk menambah ilmu, sarana untuk semakin menguatkan iman kita bersama-sama. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful atas sambutannya. Dilanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu acara keempat. Salawat bersama diiringi penampilan rebana oleh unit Rebana ITB. Kepada unit Rebana ITB kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sama-sama membaca salawat. Nanti ada bagian berdirinya nanti ya. Ada bagian mahalul qiyam nanti berdiri bersama-sama. Nanti ada aba-aba dari slide nanti. Referensi bisa dilihat, referensi dari yang referensi dari yang dibacakan oleh kami ini. Kita mulai ya dengan salawat juga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله
فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اضربوا يا للمثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمالي فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي صلوا على النبي محمد مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا
Hadirin duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Unit Rebana ITB. Hadirin sekalian yang kami hormati, sampailah kita pada inti acara hari ini, yaitu tausiah yang akan diisi oleh Ustadz Ruslan Gunawan LC. Kepada Ustadz Ruslan Gunawan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala rabbul alamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ba'di ahadisihi as-sahih, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Segenap puji dan syukur milik Allah Rabbul Alamin, yang alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, siang hari ini Allah tabaraka wa ta'ala izinkan kita untuk bertemu. Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kita untuk berjumpa. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk kita kembali mengimani hakikatu Isra wal Mi'raj. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan tambahan keimanan untuk kita sekalian. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Direktur Kepegawaian Bapak Soeharto. Yang saya hormati Ibu Diah sebagai Administrasi Umum, tak lupa pembina Unit Rebana dan pembina Kompak di ITB ini, dan seluruh hadirin wal hadirat, adik-adik tercinta, mahasiswa, mahasiswi ITB yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang berbahagia, izinkan saya siang hari ini terkait dengan undangan yang sampai, bahwa hari ini saya harus menyampaikan hikmah besar terkait diisrokan, dimi'rajkannya baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tentunya bukan perkara yang mudah, dan juga ini bukan perkara main-main. Bahkan otak kemampuan kita, secara otoritas intelektual kita tidak akan bisa menembus kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala terkait diisrokan
dan dimi'rajkannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, siang hari ini kita akan coba bidik materi yang terlihat oleh Bapak Ibu sekalian. Di depan Bapak Ibu ada tulisan besar, Isra Mi'raj ini kita tingkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal. Ada 3 perkara yang akan kita bahas siang hari ini. Pertama apa? Iman. Yang kedua ilmu, dan yang ketiga amal. Ini seluruhnya ma'asyiral muslimin menjadi serangkaian syarat pokok. Kita dikatakan hamba Allah, kita akan diizinkan masuk surganya Allah, bahkan diaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala di dalam diri kita ada keimanan yang ditunjang oleh ilmu yang mantap serta pembuktian berupa amal di dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, hadirin Bapak Ibu sekalian, adik-adik tercinta, berbicara tentang Isra Mi'raj berarti berbicara seputar kegaiban. Kenapa? Karena perjalanan Isra wal Mi'raj tidak ada makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang melihat langsung perjalanan Muhammad SAW dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke langit ketiga, lanjut ke atas mustawan Rab-Rab Qabal Qausain, langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya Muhammad SAW. Maka lalu kemudian pantas kalau sebagian kaum muslimin tidak mengimani adanya Isra wal Mi'raj ini, maka saya ucapkan terima kasih. Wabil khusus ya, para pembina di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Paling tidak ketika mendengar kata Isra wal Mi'raj berarti pikiran kita, hati kita akan merasakan perjuangan besar seperti dulu perjuangan yang dirasakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, paling tidak dengan mengingat Isra wal Mi'raj ini, lalu kemudian kembali hati kita, pikiran kita terfokus pada ibadah yang besar yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di langit. Tidak ada amal ibadah yang Allah wahyukan langsung di langit, salah satunya melainkan sholat lima waktu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sebelum kita lanjut apa hikmah besar dari Al-Isra wal Mi'raj ini, mari sejenak kita kembalikan pikiran kita, ingatan kita dulu di zaman hadirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam ya. Kembali kita ingat dulu. Di awal Bapak Ibu sekalian, sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj ini ya, ternyata Allah tabaraka wa ta'ala merencanakan hal yang besar dengan Isra Mi'raj ini. Kenapa? Karena di awal sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj, sampai kepada kita sejarah mencatat bahwa diawali dengan berbagai macam peristiwa yang boleh jadi kita tidak akan sanggup ya merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, kalau mendengar nama Muhammad ya, kita sambut dengan perkataan sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang sahih, orang yang kikir itu idza dzukira ismi, apabila disebutkan nama aku, falam tusalli alayya, dia tidak bersolawat. Jadi ketika disebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tahu dalam sejarah ya, di beberapa buku tarikh bisa Bapak Ibu lihat ya, apa yang dibikin oleh Haikal misalnya, atau Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri, nomor pertama ya, yang mendapatkan penghargaan luar biasa terkait menulis, merumuskan
seputar perjalanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau di kitab-kitab tarikh yang lain disampaikan bahwa sebelum diisrokan dan dimi'rajkannya Muhammad SAW, maka lalu kemudian di awal Muhammad Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam kesedihan. Yang pertama, jadi kalau berbicara Muhammad berarti berbicara Rasulullah. Kalau berbicara Rasulullah berarti berbicara wahyu. Maka ketika berbicara wahyu, mari sejenak kita siapkan hati kita untuk coba-coba mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, di awal Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu di Makkah ini memiliki dua orang yang sangat berjasa di dalam dakwahnya waktu itu. Pertama, pamannya tercinta. Siapapun tidak ada yang berani, jangankan membunuh Muhammad, menyakiti perasaannya saja, maka mesti berhadapan langsung dengan pamannya tercinta, walau sampai akhir hayatnya tidak mengimani akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis dengan adanya paman Muhammad SAW, maka lalu kemudian Muhammad terjaga waktu itu. Perjalanan panjang, Bu, ya. Jadi kalau hari ini kita bisa melakukan aktivitas misalnya untuk menyampaikan dakwah karena di belakang ada orang yang besar, yang kita kenal istilahnya bodyguard atau apalah namanya, ya. Dulu pun Muhammad SAW berani menyampaikan dakwah baik yang sirriyah atau jahriyah, maka salah satunya adalah dengan sebab dukungan secara dari pamannya tercinta Abu Thalib. Sampai-sampai dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Thalib membuat satu tulisan, Bu, ya, dalam secari kulit waktu itu, ya, yang bahasanya Muhammad ada pada diriku. Siapapun yang berani-berani ngutik-ngutik Muhammad, yang berani-berani menyakiti Muhammad, berarti berurusan denganku. Artinya Bapak Ibu sekalian, ya, secara psikologis kita merasakan betapa tenang waktu itu Muhammad, karena ada pamannya, dan pamannya waktu itu memiliki jabatan yang cukup strategis sebagai gubernur waktu itu. Maka pantas tidak ada yang berani, Bu, Pak, ya. Siapapun dilihat, Abu Jahal, Abu Sufyan misalnya, abu-abu yang lain, Abu Gosok kata, tidak ada yang berani. Kenapa? Karena ada sosok paman ini. Lalu kemudian Allah berkata lain. Pamannya tercinta waktu itu diawali sakit-sakitan, lalu Allah inginkan untuk wafat waktu itu. Singkat cerita, tak lama setelah wafat pamannya itu, disusul kemudian oleh istrinya tercinta Khadijatul Kubra, ya, di usia 65 tahun waktu itu meninggal wafat. Memang kalau Khadijah wafat apa peranannya? Ya Allah ya Rabbu, Pak. Kalau hari ini, ya, ibu-ibu merasakan, melihat, ya, bahkan memperhatikan ibu-ibu pada umumnya, maka sangat sulit kita temukan sifatan-sifatan yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Kita akan sampaikan salah satunya. Khadijatul Kubra, di samping ummahatul mukminin, beliau pun memiliki peran, ya, sebagai penghibur Rasul Muhammad SAW ketika berduka cita, sebagai penyemangat ketika Muhammad SAW merasakan hinaan, intimidasi, bahkan tidak sedikit serangan-serangan dari orang-orang musyrikin Makkah waktu itu, dan Khadijah yang menjadi pelipur lalanya. Jadi kalau saya tanya ibu-ibu yang sudah bersuami, sudahkah peran Khadijah ada dalam diri ibu-ibu? Silakan jawab. Insya Allah. Datang bapak dari kantor misalnya, terlihat, ya kan, keringatnya masih basah. Apa yang terjadi? Mestinya, Bu, mestinya ditanya, Bapak capek ya?
Memang ibunya enggak nanya seperti itu, karena bapaknya kalaupun ditanya jawabannya pun bikin jengkel. Kelihatannya gimana? Waduh, Masya Allah. Jadi tenang dulu ya. Memang kalau dulu Rasul dengan Khadijah nyambung ya. Nyambung sekali. Ketika Muhammad SAW di awal langsung melihat Jibril waktu itu ya. Jadi Rasul Muhammad SAW melihat Jibril dalam riwayat 2 kali Pak Abu ya. Di awal tidak ibu Isa ala Nabi. Di awal ketika diutus jadi Nabi. Di usia berapa Pak? Wahai, halo mahasiswa ada, halo? Halo mahasiswa ada? Muhammad diutus jadi nabinya waktu itu usia berapa? Usia berapa? 60. Aduh, sebentar lagi wafat dong. Usia 40, subhanallah. Jadi Pak Soeharto saya tidak salah ya, bertemu dengan mahasiswa yang pintar-pintar ya. Alhamdulillah. Sebagian. Awas, baik ya. Jadi usia 40 waktu itu, awas, Muhammad SAW mendapatkan wahyu, dan di antara serangkaian wahyu itu malak Jibril langsung ya, menampakkan dengan jasad yang aslinya. Bayangkan oleh ibu bapak ketika Muhammad berjalan di gurun yang sangat luas, mohon maaf ini, lalu kemudian ketika berjalan ada suara ya, di atas langit dan menampakkan sosoknya. Kira-kira kalau kita sedang berjalan Bu Pak, jangan di gurun ya, di sini saja ya, berjalan ya sepi nggak ada orang, tiba-tiba ada suara Bu, wah, langsung ya pingsan seketika. Muhammad SAW pun merasakan Bu, ya sangat merasakan, sampai bergetar, sampai lari sempoyongan masuk rumah. Oh, jadi peran Khadijah waktu itu memberikan ketenangan. Saya tanya Bapak, Pak, kalau punya masalah biasa ditenangin nggak sama ibu Bapak? Sama istri Bapak biasa diberikan ketenangan tidak? Mudah-mudahan sepulang dari sini ibu berperan sebagai Khadijah. Amin ya. Muhammad waktu itu sampai ke rumahnya dengan mengatakan zammiluni, zammiluni, peluk aku, selimuti aku. Apa yang dikatakan Khadijah waktu itu? Annaka Rasulullah, tenang. Kalau bahasa sekarang, kakang tenang, engkau adalah utusan Allah. Semangat ya, semangat. Waduh. Maka waktu itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan betapa peran Khadijah ini sangat luar biasa. Diberikan ketenangan ya, dengan bahasa, dengan sikap dan seterusnya. Ya kalau gambaran hari ini misalnya, Bapak punya masalah di kantor, pulang ke rumah, kalau sosok Khadijah, insya Allah masalah di kantor, pulang ke rumah menjadi selesai. Tapi karena di rumah bukan sosok Khadijah, masalah di kantor 1, pulang ke rumah jadi 10. Peran Khadijah dalam ini, mohon maaf ini, sangat paham ya, bagaimana secara utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan wahyu yang baru seumur hidup merasakan kejadian yang sangat luar biasa. Maka singkat cerita 2 atau 3 bulan dalam tarikh disampaikan kembali wafat siapa? Siti Khadijah. 2 orang yang sangat berperan Bu Pak. Mohon maaf ini saya sebetulnya hanya kembali mengingat ya. Mungkin Bapak Ibu pun juga kembali dulu tahu kan kisah ini. Maka saya ingatkan dulu. Biar nanti nyambung apa hikmah terbesarnya. Saya tidak akan lama berbicara, paling sampai maghrib. Maksudnya maghrib sudah di rumah ya, jadi tenang dulu ya. Baik. Lalu kemudian singkat cerita, istrinya meninggal. Masya Allah. Pamannya tidak ada, yang kadang-kadang kalau ada yang bentak ya kan, ada yang melotot datang ke paman. Terbayang oleh kita sekarang kan? Duh, Mang, si Anu Mang macam-macam. Aduh, terasa ya. Oh kan Muhammad, lanjut. Semangat Muhammad. Ada masalah, ngomong dengan istrinya. Mah, bagaimana nih? Katanya ini, tapi belum jelas. Papa tuh ya, katanya jabatan mau ditaikan. Ya. Bener Pak? Yakin 100%. Bulan depan naik jabatan. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran istrinya? Wah, berarti kita harus liburan kemana ini ya untuk syukuran. Waduh ya. Ini berarti harus tambah kiloan emas ke toko emas mana ini. Wah, dan seterusnya. Jadi yang terpikir ini adalah urusan-urusan keduniaan. Maka lihat, ketika Muhammad SAW wafat pamannya, disusul wafat istrinya, dalam keadaan seperti itu bertubi-tubi kesedihan Muhammad SAW. Singkat cerita terpikir, kalau waktu itu Makkah tidak menerima dakwahnya, maka mungkin saja Taif bisa menerima dakwahnya. Singkat cerita, berangkatlah Muhammad ke Taif. Waktu itu
dalam rangka menyebarkan dakwah dan kalau bahasa Sunda itu titirah. Pak Soeharto paham tidak titirah ini? Aduh, apa ya bahasa titirah kalau bahasa Indonesia ya? Hanya sekedar apa? Meringankan atau melepaskan apa? Ya, kekalutan lah sejenak ke Taif itu. Tapi apa yang terjadi? Bukan disambut dengan ahlan wa sahlan wa marhaban, malah disambut dengan hinaan, lemparan kotoran unta, ya, berdarah-darah waktu itu Muhammad SAW. Maka kalau hari ini kita bersolawat kepada Muhammad SAW, maka seyogianya ingat bagaimana perjuangan Muhammad SAW. Kenapa? Karena bukan mulut saja, bukan jasad saja, tapi betul-betul kecintaan yang tampak itu di dalam hati kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka singkat cerita, bertambahlah kepedulian Muhammad waktu itu. Maka sejarawan mencatat di tahun itu dikatakan amul husni, tahun kesedihan. Mungkin Bapak Ibu pun kadang-kadang merasakan ya, di bulan apa ya suka ada sedih kadang-kadang ya. Duh, ini bagaimana ini bayar kuliah belum, misal ini mah ya, motor ya kan bengkok misalnya, apanya itu bannya misalnya, duh ini kosan belum dibayar, suka jangar kan biasa ya. Kalau Bapak Ibu misalnya tahun ajaran baru, kita harus ngeluarin dana misalnya, suami terbaring di rumah sakit misal ini ya, anak ingin beli motor baru dan seterusnya, aduh berat ini pikiran ya. Akhirnya yang terasa waktu itu ya, bertubi-tubi kesedihan yang dirasakan oleh Muhammad SAW. Maka sejarawan mencatat bahwa tahun itu dikatakan amul husni. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, kita percepat sejarahnya ini. Setelah itu maka lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin kembali mengangkat ya sosok Muhammad yang ketika itu sedih, yang ketika itu tidak muncul kekuatan, bahkan kesemangatannya pun ke bawah. Maka Allah Subhanahu wa taala merencanakan untuk kembali membangkitkan semangatnya, untuk kembali mengukur kekuatan imannya. Bahkan sisi lain hikmah besarnya, Allah ingin menghibur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diajak bertamasya sampai ke langit ketujuh. Bu, halo Bu, masih ada ini Bu? Ibu kalau tamasya kemana? Paling kebun binatang, udah sombong Mas ya. Bapak paling kemana beasiswa? Ya paling ke Amerika, masih di dunia Pak. Bu, ya baru juga ke Amerika, tapi sombong. Baru juga ke Singapura. Aduh ya, aku katanya beasiswa ini kemana ke Singapura? Singapura yang ada Bu ya. Tapi pulang ke ITB, waduh petang-tang peteng-teng. Ini aku sudah menyelesaikan ya program doktornya itu ini dan seterusnya. Tenang, baru di dunia sombong. Jangan begitu dong. Awas. Jangan begitu dong. Baru kita main-main ke luar negeri, pulang dari sana, Masya Allah, sombong banget ya. Muhammad SAW lebih dari bumi, bahkan terbang ke langit, tapi Muhammad tidak sombong. Artinya kalau Allah ya berikan pelajaran, melanjutkan pendidikannya sampai ke langit waktu itu. Kira-kira kalau di kita paling jauh kemana ini ya? Ada beasiswa kemana kira-kira? Ya ke luar negeri lah ya. Bukan keluar nagrek Pak. Keluar apa? Keluar negeri. Maka lalu kemudian pulang dari sana, oh saya sudah jadi itu ini dan seterusnya. Lihat Muhammad SAW Allah bawa sampai ke langit, Allah hibur waktu itu dalam keadaan Muhammad sedang bersedih sengaja. Allah kembali kuatkan keimanannya melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu kemudian kisah ini Allah abadikan di dalam surah Bani Israel atau Al-Isra. Ya. Yang kedua di dalam surah An-Najm tadi ya, oleh Qori dibacakan. Memang Bu, kalau orang-orang beriman, kata Allah nih, orang beriman itu idza dzukirallahu wazilat qulubuhum
Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbih yatawakkalun. Ini sifatan orang beriman. Saya melihat tadi Bapak Ibu ketika membacakan ayat-ayat Al-Quran, subhanallah, khusyuk luar biasa. Bahkan di belakang ada sampai khusyuk ngaplek punya gini. Ini nggak tahu khusyuk atau apa ya. Pas saya lihat matanya, oh merem. Subhanallah. Baca Al-Quran, kalamullah yang mendapatkan pahala. Loh kok bisa sambil tidur? Loh kok bisa? Orang beriman, Bu, kalau disebutkan nama Allah maka bergetar hati. Dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Maka pas kalau kita melihat di sini dengan Isra Mi'raj ini kualitas iman, ilmu dan amal. Maka sebelum ke sana kita akan coba melihat dan merasakan bagaimana. Jadi artinya, ma'asyiral muslimin, perjalanan Isra Mi'raj ini bukan perjalanan yang biasa-biasa. Bukan perjalanan main-main, bahkan syarat religi yang tinggi, keimanan yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita tempuh, ya kan, dengan cukup oleh akal, mesti dengan keimanan. Maka lalu kemudian sejenak kita melihat ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bareng kita baca subhanalladzi, lanjut, asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Untuk apa? Alladzi barakna haulahu. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Ya, untuk yang tertalar mudah-mudahan mudah menghafal Al-Qur'annya dan mendapatkan keberkahan. Amin ya. Untuk yang belum tertalar mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Quran menjadi tertalar. Amin ya. Yang tidak baca saya tidak akan doakan. Baik, kita lanjutkan. Ya, sedikit lagi. Maka lalu kemudian Allah abadikan di sini di awal sedikit kita belajar dulu ayat Al-Quran subhana. Para ulama ahli tafsir ya, mengatakan bahwa subhana ini kita pahami bahwa subhana lafaznya adalah lafaz litasbih. Apa Bu? Litasbih, ya kan? Untuk membersihkan. Membersihkan dari apa? Membersihkan daripada sifat-sifat yang tidak layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut Imam Ali As-Sabuni bahwa di sana kata subhana ini litta'ajjubi. Untuk Allah meredaksikan ya, situasi, keadaan, apapun yang Allah akan sampaikan yang sangat besar sekali. Maka jangan aneh Bapak Ibu sekalian apabila melihat ayat-ayat yang diawali kata subhana, maka apa yang Allah akan kabarkan itu adalah sesuatu yang besar. Maka Isra Mi'raj ini besar. Sehingga Allah awali dengan kata subhana alladzi asra bi 'abdihi. Ya. Di sini kalau para ulama balaghah mengatakan ada asrobi, tidak sarobi. Artinya catat dalam hati bahwa Muhammad SAW berangkat Isra Mi'rajnya jasad dan ruh. Karena orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwa ini katanya hanya ruh saja tanpa jasad. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah aswaja berkeyakinan bahwa Muhammad SAW Isra Mi'rajnya itu ruhan wa jasadan, ruh dan jasad. Lailan, malam hari, jarak yang sangat singkat sekali malam hari ya. Malam hari hanya 12 jam ya kan, perjalanan Muhammad SAW sampai ke langit ini, Masya Allah, ini bukan hitungan kita ya. Bahkan hitungan cahaya pun tidak akan bisa sampai. Teknologi apa yang lalu kemudian bisa sampai pada mengimani tentang Isra wal Mi'raj kecuali keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Bu? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah sampai Masjidil Aqsa yang Allah Tabaraka wa taala berkahi sekeliling Masjidil Aqsa ini.
Nah, salah satu isyarat apa berkahnya? Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya seperti Jabur, Taurat dan Injil itu diturunkannya di Palestina, di Masjidil Aqsa waktu itu. Maka lalu kemudian kata Allah yang sekelilingnya diberkahi. Nah, ini ayat menjadi dalil kalau Muhammad diisrokan. Lalu kemudian seputar Mi'raj, dalilnya di dalam surah An-Najm tadi, ya, yang dibacakan tadi oleh Qori. Jadi jelas bahwa Isra Mi'raj ini bukan hanya apa, ya, peringatan-peringatan yang biasa-biasa saja, bukan. Catat bahwa Isra Mi'raj ini mesti kita imani, mesti kita yakini. Kenapa? Yang pertama, tidak mungkin tanpa ada zat yang maha besar melakukan kejadian yang sangat luar biasa ini. Muhammad yang mulia diperjalankan oleh zat yang maha mulia. Maka lalu kemudian sekali lagi poin yang pertama, pelajaran pentingnya Isra Mi'raj ini mesti kita imani. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, dari Isra wal Mi'raj ini lalu kemudian kita bisa memetik pelajaran yang sangat berharga untuk kita, bahwa copotkan kesombongan yang ada dalam diri kita. Siapapun kita, ya, tua, muda, kaya dan miskin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Dan ini isyaratnya Muhammad SAW mengimami sholat 2 rakaat di belakang para nabi 24. Para nabi di Baitul Maqdis waktu itu, Palestina, ya. Nah, ini bukti bahwa senior-seniornya ya tidak belagu waktu itu, ya. Muhammad usianya masih di bawah misalnya, lalu kemudian hadirnya pun terakhir, mestinya hormat dulu dong kepada saya yang senior. Oh tidak, siap, ya, di hadapan Allah ini sama. Dan filosofi ini dalam sholat kita rasakan. Apa ibu dan bapak melihat dalam sholat ini masing-masing? Tidak, semua sama. Tidak melihat pejabat, penjahat, ya kan, RT, RW, sama, ya kan, satu gerakan yang sama. Bahkan yang di depan itu adalah orang yang pertama kali datang. Tidak seperti ini ketika masuk masjid misalnya, lalu kemudian ada pengurus yang biasa mengut sampah. Hei, kamu pengurus sampah, ke belakang. Saya Bapak DKM. Oh, tidak bisa. Atau misalnya ketika sholat, ya, gerakan saja. Bapak Ibu bisa lihat, ya, ketika kata imam ruku nih, Allahu Akbar, ruku, silakan Pak Camat dan reng-rengannya silakan ruku duluan. Hei Hansip, jangan dulu, kamu diam dulu. Oh, tidak ada kan? Ini satu bukti bahwa di hadapan Allah ini sama, dan yang membedakannya itu adalah ketakwaan. Kama qala Rabbul Alamin, ya, orang-orang yang takwa yang lalu kemudian Allah akan muliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi siapa di antara kalian orang yang paling takwa, maka ini orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa-mahasiswi, ya. Pelajaran yang tidak kalah penting hari ini. Kalau seandainya kita mengetahui tentang keilmuan apa yang kita pelajari, maka catat bahwa, ya, di balik itu semua, di belakang itu semua, banyak ilmu yang tidak atau belum kita ilmui. Maka kemudian ketika telah kita mengilmui satu bab misalnya, ya, maka tidak perlu, ya, kita memunculkan bahwa aku punya ilmu tentang masalah ini. Bahkan berani berkoar kalau aku ini adalah ilmuwan. Biar orang yang mengatakan kita ilmuwan, jangan kita mengatakan bahwa aku orang yang berilmu. Ini contoh dulu, ya, Fir'aun, ya, yang lalu kemudian Allah siksa. Kenapa? Karena sombong. Apa yang dikatakan Fir'aun waktu itu? Innama utitu ala ilmin indi. Kekayaan ini karena sebab ilmuku. Padahal yang memberikan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Nabiullah Sulaiman. Ketika Nabiullah Sulaiman Allah berikan keluar biasaan, ya, waktu itu angin takluk kepada Nabiullah Sulaiman. Bahkan hewan pun bisa berbicara dengan Nabiullah Sulaiman. Bahkan sepertiga kekayaan dunia dimiliki oleh Nabiullah Sulaiman. Apa yang dikatakannya? Hadza min fadli Rabbi. Ini pelajarannya.
Ini adalah karunia dari Robku. Ashkuru am akfur. Apa aku bisa bersyukur atau malah aku kufur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu bisa merasakan hari ini orang yang memiliki jabatan seakan-akan jabatan itu adalah tujuan dalam hidupnya. Orang yang memiliki kekayaan seakan-akan kekayaan itu adalah tujuan hidupnya. Kesehatan dan seterusnya. Padahal itu semua merupakan ujian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ketika sehat berarti diuji oleh Allah. Bisakah kesehatannya itu mengantarkan dirinya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita mendapatkan kekayaan, bisakah kekayaan itu lalu kemudian mengantarkan dirinya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika mendapatkan kepintaran yang dimaksud ilmu, bisakah ilmu itu lalu kemudian mengantarkan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sekali lagi pelajaran yang kedua, di belakang ilmu yang telah kita ilmui masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita ilmui. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, pelajaran berharga dari seputar Isra wal Mi'raj ini ya, poin yang ketiga bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu untuk mendapatkan sesuatu yang besar maka diuji dulu. Bu, halo Bu. Bu masih ada Bu? Ibu sering diuji tidak sama Allah? Sering, aduh, seringnya ujian ya, kebahagiaan atau kesedihan Bu? Kebahagiaan. Alhamdulillah. Kalau saya tanya pedagang, Mang, bagaimana jualannya? Laku tidak kira-kira? Jawabannya apa? Tidak laku. Ketemu lagi besoknya, Mang bagaimana jualan? Siga kamari wacana, teu payu. Yang aneh begini, tukang dagang itu besoknya dagang lagi. Padahal berdagang ini supaya laku dan mendapatkan keuntungan. Berarti ada yang disembunyikan. Artinya Bu, Pak, kalau sesekali lah, tidak sering Allah ya, berikan ujian untuk kita berupa sakit misalnya ya. Ini hak Allah. Tidak perlu lalu kemudian ketika kita sakit seakan-akan sakit ini, mohon maaf, ini ujung dari kehidupan kita. Kalau kita sedang sehat seakan-akan sehat ini ujung kehidupan kita. Artinya ketika sakit tenang, sebentar lagi akan sehat. Ketika ibu mendapatkan masalah hari ini, tenang, mungkin besok lusa masalah itu berubah menjadi solusi. Ya, begitupun Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu. Ketika Muhammad sudah merasakan kesedihan berkepanjangan, maka kata Allah, Inna ma'al usri, lanjutkan, Inna ma'al usri, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Maka di sini kita mengimani Isra Mi'raj itu, imani bahwa apa yang terjadi yang kita rasakan hari ini seluruhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah satu musibah yang sampai kepada kita kecuali dicatat, diatur, diurus, bahkan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi pelajaran yang berikutnya, catat bahwa ketika kita mendapatkan ujian, tenang dulu. Kalau nangis jangan kebangetan Bu nangisnya, sampai nyaran dulu geringgunya. Terus saya ada lap, sampai dilap hak deui ya. Ada tisu tidak? Sudah habis satu bungkus masih juga minta tisu ya. Tidak mesti seperti itu. Kenapa? Karena catat di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan ya. Di balik apa yang Allah berikan untuk kita berupa sesuatu yang membuat hati kita sedih, maka pasti di belakang itu ada sesuatu yang membuat kita bahagia. Bu, kalau ibu senyum, apa setiap senyum itu dibalas dengan senyuman tidak Bu? Mahasiswi ini, kalau senyum ke teman, kira-kira seringnya dibalas lagi senyuman atau dibalas dengan baut? Ada yang dibalas senyum, ada yang dibalas baut. Artinya kalau kita tersenyum di hadapan orang, jangan sekali-kali dalam hati menginginkan kita ingin dibalas senyumannya oleh dia. Biarkan Allah yang membalas. Begitupun seperti kita mengeluarkan sebagian harta. Jangan lalu kemudian kita mengeluarkan harta dengan catatan dalam hati
dia pun nanti harus memberi kepada saya. Kalau kita menraktir teman-teman ya hari ini, oh berarti Jumat depan tinggal kamu neraktir saya. Wah capek Bu Pak. Ya, bertransaksi capek. Maka di sini ada isyarat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berhubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dengan makhluk. Karena makhluk ini ada ujungnya. Seperti tadi paman dan istrinya. Ketika hati kita ya terkait bahkan menyandarkan diri kita kepada makhluk, maka apa yang dirasakan? Capek sangat luar biasa. Maka kata Allah, jangan bersandar kepada makhluk, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan kecukupan. Bu, halo Bu. Bu. Masih ada Bu? Kalau ibu berharap ke suami capek. Pulang dari kampus, yang kebayangkan di rumah itu oh suami ada misalnya, ya, menyambut kedatangan kita. Pas datang suami pun masih di luar. Ya. Cucian masih numpuk misal gitu kan. Anak belum makan dan seterusnya. Capek. Bapak kalau lagi di jalan akan sampai ke rumah yang terpikir oh istri di rumah menyambut ya, dengan makanan yang masih hangat misalnya, minuman yang terbaik untuk suami. Ini harapan. Tapi jangan kebablasan berharap karena ujung-ujungnya tadi ya menyandarkan diri kepada makhluk. Apa yang terjadi? Sampailah ke rumah belum juga bapak ini duduk, apa yang terjadi? Diberondong dengan berbagai masalah. Pak, tadi ada leasing ke rumah. Waduh, cana naon ya kan? Sebelumnya Pak, anak kita itu tidak gor katanya, tarangnya, kenteng bocor dan seterusnya. Maka lalu kemudian hatinya akan capek. Maka sekali lagi ya, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ingin diberangkatkan ke atas, otomatis kan? Aduh, ini mau kemana ini? Ya. Memakai kendaraan bulog waktu itu yang warnanya putih, subhanallah. Di bawah kuda ya diameternya, di atas himar. Berjalan membawa Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terbayangkan rewasnya Muhammad waktu itu. Maka lalu kemudian ma'asyiral muslimin, pelajaran selanjutnya di samping kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang tidak kalah penting hikmah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril orang yang sangat tawadu. Mana buktinya? Melintas berbagai lapisan langit, tidak pernah sombong. Kira-kira Bu, kalau misalnya ya, ada direktur masuk ke ruangan satpam misalnya ya, apa yang terjadi? Sering kita lihat, bahkan digedor pantauan gitu kan. Woi, masya Allah, sedang enak tidur pada satpam ya. Ya biasa-biasa juga ya, ketok pintu, assalamualaikum. Lihat Jibril dengan Muhammad. Acap kali sampai di langit ya, baik langit pertama sampai langit ketujuh, biasa meminta izin untuk masuk. Luar biasa, tawadunya luar biasa. Padahal Jibril ini semulia-mulia malaikat. Muhammad ini yang paling mulia di kalangan para nabi dan rasul, tapi tetap meminta izin. Ini satu bukti pelajaran besar, kita pun mesti tawadhu ya, rendah hati di hadapan orang siapapun itu orangnya. Singkat cerita sampailah ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan wahyu salat 50 waktu awalnya. Lalu kemudian singkat cerita terjadi negosiasi waktu itu. Oh, berarti komunikasi ini penting Bu Pak ya. Dulu Muhammad SAW langsung melakukan negosiasi ya, keringanan. Karena kata Musa, inna ummataka la tutiqun zalik. Umatmu Muhammad tidak akan sanggup 50 waktu bagaimana? Tidak akan sanggup. Umatku pun Bani Israel tidak sanggup kata Musa. Irji ila rabbi, kembali kepada Allah. Menurut sejarawan ya, sampainya di hadapan Allah, katanya langsung berhadapan. Ada juga yang lewat hati ya. Jadi wahyu salat ini ya, lewat hati. Ada juga yang melalui pelantara katanya ya, terlepas dari itu bahwa Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat. Jadi artinya Bu, kalau ada amanat dari bapak ya, dari suami ibu, lalu kemudian kita tidak sanggup,
maka lalu kemudian dikomunikasikan. Osok ibu berkomunikasi tidak? Suka dikomunikasikan tidak? Ya subhanallah. Ini ya, faidah besar ini. Biasakan kita untuk bermusyawarah. Nah, hikmah besar dari Isra Mi'raj pun setiap kita akan memutuskan perkara, maka ajak bicara orang-orang di sekitar kita ya, bermusyawarah, berkumpul, sehingga lalu kemudian kita mendapatkan keputusan yang pasti benar dan mudah kita lakukan. Seperti halnya Muhammad SAW yang lalu kemudian bermusyawarah dengan Nabiullah Musa, yang akhirnya Bapak Ibu sekalian sampailah seperti apa yang kita lakukan hari ini. Berapa rakaat Bu Pak sholat itu? Berapa rakaat? Berapa rakaat? 10 rakaat? Masa 10 rakaat? Berapa Bu Pak? 17 rakaat. Subhanallah, sehari semalam 17 rakaat. Cukup tidak Bu? Cukup tidak Bu? Wah, cekap we, ada kadang-kadang sok dirapelkeun gitu. Kadang dititipin ya ke anak, ke incu dan seterusnya. 17 rakaat masih berat kita laksanakan. Bagaimana kalau 50? Terbayang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, yang 5 waktu ini, 1 waktunya itu Allah kalikan 10. Jadi artinya 5 waktu sama seperti 50. Luar biasa. Seperti 50 kali kita melaksanakan sholat. Di sini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah begitu, nah ini akhir pembicaraan saya seputar sholat ini. Bapak Ibu biasa melaksanakan sholat? Biasa melaksanakan sholat? Baik ya. Diterima tidak sholat kita? Aduh ya, belum jelas, alias GJ ya kan? Aduh, apa sholat aku diterima atau tidak ini? Apa berpahala atau tidak ya? Kenapa? Ukurannya Bu, kita akan sampaikan sedikit lagi ini ya, ringan. Ukuran diterima tidak sholat kita, maka lalu kemudian sekurang-kurangnya 5 hal kita rasakan. Ini di akhir pembicaraan saya. Pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan dalam sebagian ayatnya, innas sholata tanha, lanjutkan, anil fahsai wal munkar. Sholat lalu kemudian akan berdampak pada pelakunya sehingga bisa menghindarkan dirinya dari fahsa dan munkar. Singkat cerita, fahsa ini adalah kemunkaran-kemunkaran melalui mulut. Gosip. Apalagi Bu? Apalagi? Bohong. Ini lewat mulut semua ya. Ini fahsa Bu, Pak. Awas ya. Ngadu domba. Ya. Domba diadu-adu. Apalagi coba? Fitnah. Ini nih mulut. Fahsa. Lalu kemudian apa itu munkar? Ma'ankarahul qalb. Apa-apa yang diingkari oleh hati ya. Korupsi diingkari tidak? Diingkari tidak korupsi? Ya jelas diingkari. Buktinya kalau korupsi tidak diingkari, maka terang-terangan korupsinya. Ada yang korupsi terang-terangan? Ada yang terang-terangan korupsi? Tidak ada. Siapa yang ingin terang-terangan? Ya. Nah ini berarti menunjukkan bahwa hal itu diingkari. Kita SMS-an misalnya, tapi di isi SMS itu sesuatu yang kita ingkari hati, berarti itu dosa. Jadi patokan dosa ini yang membuat hati kita tidak tenang, itu adalah dosa. Maka sejatinya sholat yang benar ini yang tanha anil fahsai wal munkar. Maka rumusnya ketika orang tidak bisa menjaga lisan ketika berbicara, tidak bisa menjaga anggota badan dari melakukan kemaksiatan, oh jangan-jangan curiga sholat kita tidak diterima, sholat kita masih jauh dari kata benar. Tadi rumusnya, karena kata Allah, innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Orang sholat ini otomatis dengan sholatnya benar, maka terjaga lisannya, terjaga gerak langkahnya dari melakukan kemaksiatan. Tapi apa yang terjadi? Sholat berjalan, maksiat pun lanjut ya. ST, MJ, sholat terus, maksiat jalan. Aduh, berarti ibu lebih tahu ya ketimbang saya. Berarti hari ini melalui momentum ini
Kita jujur dalam hati kita masing-masing. Tidak melihat mahasiswa-mahasiswi, ya kan? Tidak melihat dosen semua di hadapan Allah sama. Maka lalu kemudian melalui momentum ini, yuk mari bersama-sama PR besar kita perbaiki sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, memang kalau sholat yang benar ini yang seperti apa? Apa yang cepat? Ya, biasa ini imam-imam cepat ini sudah punya bookingan ini untuk bulan Ramadan. Awas ya. Apa yang cepat atau yang lambat ya? Atau yang bagaimana? Maka sekali lagi, ukuran benar, ukuran salah, ukuran baik di dalam agama, awas, mohon maaf ini jangan diukur dengan akal dan perasaan. Kita ambil contoh. Ibu tahu tidak Hajar Aswad, Bu? Kantos kayak itu. Tahu Hajar Aswad? Itu apa Hajar Aswad itu? Batu. Setiasa nyarios teh, Bu. Teu tiasa, ya kan? Mun kurang di jebengan bakal ngabalas moal. Ya kan? Kurang di takwa bakal nakal malik moal. Tapi kenapa kita mesti mencium Hajar Aswad? Ini artinya wahyu. Ya. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan ya berupa ibadah, maka catat dalam hati sanubari kita, ini dasarnya mesti perintah. Maka kalau kita tidak ada perintah mencium Hajar Aswad, maka siapa yang akan mencium Hajar Aswad? Satu contohnya. Yang kedua, kita tahu, Bu, Pak, mohon maaf, kalau kita kentut, yang berdosanya apa? Yang berdosanya apa? Ya knalpot. Mohon maaf ini bahasanya. Ya knalpot dong, ya. Kenapa knalpot yang dosa, malah wajah yang dibasuh? Secara kalau itu yang dosanya maka itu, kalau itu yang kotornya maka itu yang dibasuh. Tapi kenapa wajah yang dibasuh? Dalam fikih mashul hufain, kita kenal dengan istilah syariat mengusap apa? Sepatu. Pernah Ibu dengar dalam fikih? Ya. Seyogianya kalau akal berbicara yang kotor bawah atau atas kaki kita? Oh jelas bawahnya. Nunicak tai kok kotok khazia wadaya ya kan? Itu jelas bawahnya. Tapi kenapa yang diusap apanya? Atasnya. Maka Imam Malik tegas mengatakan, kalau seandainya agama ini diukur oleh akal, mohon maaf, maka bawah sepatu lebih berhak untuk kita usap, untuk kita bersihkan ketimbang atas sepatu. Maka berbicara sholat berarti berbicara ibadah. Berbicara ibadah berarti berbicara wahyu. Demi Allah, di 16 tempat dalam Al-Quran Allah jelaskan secara gamblang seputar masalah sholat itu, dari mulai perintah sampai tekniknya. Maka PR besar untuk kita, ya, saya tidak bisa menyampaikan karena waktu. Setidaknya ya pulang dari sini melalui Isra Mi'raj ini, kembali kita mengilmui tentang sholat salah satunya. Itu ukurannya, Bu, Pak. Yang kedua, kita ukur kembali. Katanya, Bu, katanya nih, ya, kalau orang sholat, maka lalu kemudian akan bahagia. Coba mana ini ada hafid di sini, hafidhoh. Mana ayatnya? Orang yang beriman itu bahagia. Yang sholatnya khusyuk. Yang mana? Yo lanjut. Qad aflahal alladzina hum bi sholatihim khasyi'un. Berarti orang sholat ini rumusnya bahagia. Coba saya tanya, Bu, bahagia tidak habis sholat? Kenapa Ibu cemberut aja siga tutut? Nah ini nih, berarti ada yang tidak jelas. Awas, rumusnya orang sholat, beres sholat, bahagia. Ini kata Allah, bukan kata saya. Tapi apa yang terjadi, realita di lapangan, beres sholat, malah baut, malah manyun, malah bentak-bentak anak, malah suami seperti ke pembantu. Berarti ini ada yang tidak jelas rumusnya. Allah katakan, hei orang yang sholat khusyuk, maka lo kemudian bahagia. Tapi apa yang terjadi setelah sholat? Bukan bahagia, malah bahaya. Karena sebentar lagi suaminya ajak cerai. Maka ada persoalan. Kembali kita akan tambah keyakinan kita. Poin yang ketiga, kata Allah, orang yang sholat tenang hatinya. Mana ayatnya? Silakan. Aqimus sholat lizikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Ala bizikrillah tatmainul qulub.
biasakan mengingat Allah, niscaya hati tenang. Saya tanya mahasiswa, habis sholat tenang tidak hati? Tenang tidak hati? Tenang, ya kan? Kenapa? Kenapa tenang? Karena uang ada di pesa kan gitu. Kuota masih banyak. Wih, subhanallah, ya kan? Lalu kemudian nilai kemarin ulangan tidak mesti remedial. Jadi kita mah tenangnya kalau seperti itu. Tapi bagaimana lalu kemudian ini melalui Isra Mi'raj, apapun suasana di depan kita, ya, baik atau buruk yang kita rasakan, mestinya tenang. Kenapa? Karena kita melaksanakan sholat tadi. Maka kata Allah, orang sholat rumusnya mesti tenang. Apa yang terjadi? Beres sholat tidak tenang. Kenapa Bu? Tidak tenang. Pak, kenapa tidak tenang? Karena pulang dari masjid kita pakai karpil, pulang jadi swallow. Betul Bu? Otomatis tidak tenang. Tenang dulu. Jangan-jangan ada yang minjam tuh. Tak lama kemudian akhirnya datang orang yang pakai sendal kita. Aduh, baru aku sudah ruas. Jadi tenang dulu. Maka sholat akan mengundang ketenangan. Yang selanjutnya ini ukurannya Bu. Kalau kita benar dalam sholatnya, maka akan muncul masalah-masalah yang tadi. Poin yang keempat, orang sholatnya benar, maka Allah kasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi. Dan diantara orang yang bertakwa melaksanakan sholat. Maka silakan ibu merujuk pada Al-Baqarah. Orang-orang, mohon maaf ya, yang bertakwa, yang beriman, salah satunya yang melaksanakan sholat. Itu artinya orang yang melaksanakan sholat, maka sebesar apa persoalan hidupnya akan Allah berikan solusi. Bu, punya masalah nggak Bu? Ada solusi nggak? Kayaknya sih belum. Gitu. Aku akan sholat dulu. Apa yang terjadi? Beres sholat malah masalah bertambah. Berarti ini ada yang tidak jelas. Kita jujur sore hari ini di akhir pembicaraan, kita jujur sore hari ini, mohon maaf ini ya. Saya baru ya ketemu dengan Bapak dari Ibu, saya belum kenal dengan Bapak dari Ibu, maka lalu kemudian seperti ini cara saya menyampaikan materi. Orang-orang yang sudah benar dalam sholatnya, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendapatkan solusi. Maka sekali lagi, mari PR besarnya pulang dari sini kita ilmui tentang masalah sholat, ya, sehingga lalu kemudian dampak yang 5 tadi, ya, kita akan merasakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata Bu, Pak, kenapa sholat kita lakukan tapi maksiat berjalan? Karena sholat kita belum khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ibu bapak bisa khusyuk, silakan rujuk di Al-Baqarah. Silakan dilihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan seputar kehusyuan ini. Maka selesai persoalan setelah kita ilmui sholat itu, karena tadi ada ilmu tadi, barulah kemudian kita amalkan. Jangan gegabah kita mengamalkan amaliyah tanpa memakai ilmu. Kita buktikan, Bu, Pak, orang Yahudi dan Nasrani, kenapa Allah benci dan Allah murkai? Mangga Bapak Ibu lihat, orang-orang Nasrani, ya, karena dia itu persoalannya tidak memiliki ilmu, tapi dia semangat beramal. Mangga Bapak Ibu lihat, Nabi Isa dulu sholat, Bu, Pak. Ini nih, mohon maaf ini, ya. Nabi Isa sholat. Al-Quran berbicara, ya. Nabi Isa sholat, ya. Allah memberikan wahyu untuk aku sholat, kata Nabiullah Isa. Nabi Musa pun juga sholat. Nabi Zakaria pun juga sholat. Tapi kenapa di Alkitab, mohon maaf ini, ya, yang biasa dipelajari, mohon maaf, ya, tidak pernah dimunculkan itu. Maka kata Allah di Al-Baqarah, kitab yang hari ini, ya, itu adalah kitab yang lalu kemudian telah terjadi deviasi misalnya, telah terjadi pengurangan dan seterusnya. Maka sekali lagi, kenapa orang-orang Nasrani Allah benci? Lihat ayatnya, surah Fatihah, ya. Bahasa Al-Quran, ghairil magdubi alaihim walad dolin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, bukan jalan yang engkau apa? Benci, magdub, waladhdallin, dan bukan jalan yang sesat. Siapa yang dibenci? Berkata Imam Ibnu Katsir bahwa yang dibenci adalah mereka. Yang dimaksud adalah Yahudi. Waladhdallin, orang yang sesat. Siapa yang sesat? Hum, orang-orang Nasrani.
maka Yahudi dan Nasrani adalah orang yang dibenci dan orang yang Allah katakan sesat. Oleh karena itu di akhir pembicaraan ini ya kita akan akhiri dengan doa ya. Jadi di akhir pembicaraan ini maka seyogianya kita bergegas untuk mengilmui seputar ibadah ini, lalu kemudian semangat untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Beramal berdasarkan ilmu berkualitas, beramal tanpa ilmu maka tidak akan berbekas. Mudah-mudahan ya awal pertemuan ini materi yang ringan saya sampaikan, paling tidak pulang dari sini kembali ingin mengilmui tentang salat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa ikafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ajib du'aana ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Ruslan Gunawan. Acara selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan kepada Ustadz Ruslan Gunawan yang akan diserahkan oleh Pak Soeharto. Terima kasih kepada Bapak Soeharto. Demikianlah serangkaian acara peringatan Isra Mi'raj 1438 Hijriah. Semoga bermanfaat bagi seluruh hadirin. Atas nama Master of Ceremony, saya Ahmad Ridwan Caniaku dan saya Indah Kartika Sari mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas perkataan yang kurang berkenan. Dan marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.